Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang studi dan analisis perbandingan administrasi negara. Perkenalkan, nama saya Mas Sofianka dari Administrasi Publik 2018 semester 7. Lanjut aja ke pembahasan yang pertama yaitu pendekatan dan metode studi perbandingan. Pendekatan adalah suatu langkah rasional untuk mempelajari objek tertentu. Pendekatan yang digunakan untuk mempelajari perbandingan administrasi negara harus merupakan rangka-rangka yang konkret, yang menjelaskan ilmu perbandingan administrasi negara dalam berbagai perspektif. Dengan adanya pendekatan, permasalahan diharapkan dapat diketahui dan ditemukan solusinya. UKASA pada tahun 1987 menjelaskan beberapa pendekatan sebagai berikut. 1. Pendekatan sistematis. 2. Pendekatan ekologis. 3. Pendekatan yuridis. Metode lain yang dapat digunakan untuk mempelajari administrasi negara adalah 1. Metode deduksi, yaitu suatu metode berpikir yang menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum, kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. 2. Metode induksi, yaitu metode berpikir dalam menarik kesimpulan dari prinsip khusus, kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat umum. 3. Metode dialektika, yaitu metode berpikir yang menarik kesimpulan melalui 3 tahap. Selanjutnya, yang poin B ada tahapan perbandingan. Tahap-tahap perbandingan harus dipersiapkan dengan matang dan sistematis, karena tidak semua objek dapat diperbandingkan atau logis dan diperbandingkan. Hal-hal yang dapat diperbandingkan adalah sebagai berikut. 1. Kondisi wilayah suatu negara. 2. Kondisi sosial budaya. 3. Kondisi ekonomi. 4. Kondisi politik. 5. Kondisi lingkungan atau geografis. 6. Kondisi yuridis, dan lainnya. Tahap-tahap yang dilakukan dalam melakukan perbandingan adalah 1. Tahap pengategorian wilayah, yaitu wilayah dalam arti pusat, provinsi, dan daerah. 2. Tahap penentuan waktu perbandingan, yaitu masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang, sebagai bagian dari prediksi ilmu administrasi negara. 3. Tahap penentuan tempat. 4. Tahap pencarian masalah utama. 5. Tahap menentukan pendekatan, metode, dan teori. 6. Tahap analisis. Yang ketujuh, tahap menarik kesimpulan. Tahap-tahapan perbandingan administrasi negara berkaitan dengan langkah-langkah operasional dalam penelitian. Beni Ahmad Saibani tahun 2009 menjelaskan bahwa dalam penelitian diperlukan hal-hal sebagai berikut. 1. Kebutuhan terhadap teori. 2. Kebutuhan terhadap masalah. 3. Kebutuhan terhadap rencana. 4. Kebutuhan terhadap hipotesis. 5. Kebutuhan terhadap sejumlah data. 6. Kebutuhan terhadap fasilitas. Yang ketujuh, kebutuhan akan kebebasan. Selanjutnya ada poin C, aspek-aspek perbandingan administrasi negara. Untuk mempelajari perbandingan administrasi, diperlukan alat untuk mencapai tujuan dan seperangkat ilmu pengetahuan yang relevan dengan ilmu perbandingan administrasi negara. Beberapa aspek yang diperbandingkan dalam studi perbandingan antara lain, yang pertama ada bentuk negara, yang kedua ada bentuk pemerintahan, yang ketiga ada sistem pemerintah, yang keempat ada sistem politik. Langsung aja, yang pertama itu ada bentuk negara. Pada dasarnya, bentuk negara adalah hakikat suatu negara sebagai suatu kebetulan mencakup keseluruhan kedaulatan negara. Beberapa bentuk negara antara lain yang A. Ada negara kesatuan, B. Negara serikat, C. Perserikatan negara, D. Reuni, E. Negara dominion, F. Daerah jajahan atau koloni, G. Negara protektorat, yang H. Ada daerah mandat, I. Daerah trustee. Selanjutnya ada poin B, bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan yaitu segi-segi dan faktor-faktor dari unsur-unsur berikut susunan administrasi negara yang terdapat dalam suatu negara. Pada mulanya, bentuk pemerintahan ini dibedakan menurut jumlah atau banyaknya orang yang memegang kekuasaan pemerintah. Atas dasar itulah dikenal bentuk-bentuk pemerintahan monarki, oligarki, dan demokrasi. Bentuk-bentuk pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama ada monarki. Suatu negara yang menganut bentuk pemerintahan monarki dikepalai oleh seorang raja atau ratu yang memegang tampuk pemerintahannya secara turun-menurun. Yang B ada republik. Bentuk pemerintahan republik adalah suatu bentuk pemerintahan yang kepala negaranya bukan seorang raja atau ratu, melainkan seorang presiden yang memegang tampuk pemerintahan melalui pemilihan umum. Poin C ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah hubungan antar organ pemerintahan dan organ-organ lainnya yang terdapat dalam suatu negara, baik dalam kedudukan, peranan maupun dalam rangka pelaksanakan fungsinya. Sistem pemerintahan negara terdiri dari atas 1. Sistem presidensial pada negara yang menganut sistem presidensial, kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua ada sistem parlementer. Dalam negara yang menganut sistem parlementer, presiden hanya memiliki kekuasaan sebagai kepala negara atau nominal.
Yang terakhir ada poin D, sistem politik. Sistem politik adalah tata kehidupan dan hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam macam-macam lembaga politik, baik lembaga politik yang suprastruktural maupun lembaga politik yang infrastruktural, atau dikenal dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Poin A, suprastruktur politik meliputi lembaga-lembaga atau organ-organ alat pelengkap negara yang berfungsi menjalankan peranannya dalam suatu negara. Poin B ada infrastruktur politik, meliputi kekuasaan sosial politik yang tidak secara nyata tampak di permukaan, tetapi berpengaruh pada kehidupan politik suatu negara. Yang terakhir ada penyebab timbulnya perbedaan. Perbedaan sistem administrasi negara di berbagai negara di dunia ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang A ada faktor sejarah, B faktor teritorial, C faktor konstitusional, D faktor sosial budaya, E faktor kepemimpinan, F faktor politik, G faktor ekonomi dan kemajuan negara, H faktor sumber daya manusia, dan yang terakhir ada faktor moralitas bangsa. Itulah beberapa penjelasan dari saya tentang studi dan analisis perbandingan administrasi negara. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.